Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengaruh Kepadatan Populasi Terhadap Lingkungan. Kenalkan, nama saya Vincentia Octaviana Tai, NIM 22224111249. Yang kedua, Maria Yeni Elamau, NIM 22224111253. Yang ketiga, Yulita Henimuti, NIM 222411242. Yang keempat, Maria Sindriani Abuk, NIM 222411235. Yang kelima, Agustinus Carolus More, NIM 22224111276. Yang keenam, Maria Margareta dos Santos, NIM 222411258. Yang ketujuh, Lexi Ade Putra Rajokore, NIM 222411271. A. Akibat kepadatan populasi manusia. Penambahan penduduk yang cepat menyebabkan tingkat kepadatan penduduk menjadi tinggi. Kalian telah mengetahui bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan, tempat tinggal atau lahan, air bersih dan udara bersih, serta kebutuhan ekonomi. Yang pertama, kekurangan makanan. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia atau penduduk, maka jumlah kebutuhan makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Bila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, maka dapat terjadi kekurangan makanan. Akan tetapi, biasanya laju pertambahan penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi makanan. Ketidakseimbangan antara bertambahnya penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya, penduduk dapat kekurangan gizi atau kekurangan pangan. Kekurangan gizi menyebabkan daya tahan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit rendah, sehingga mudah terjangkit penyakit. Apalagi bila kekurangan gizi terjadi pada masa pertumbuhan. Dalam waktu yang relatif lama, kekurangan gizi dapat menghasilkan generasi yang lemah. Selain itu, kekurangan pangan dapat memicu berbagai gejala sosial. Untuk itu, pemerintah perlu berusaha memenuhi kebutuhan pangan penduduk, misalnya melalui peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan penemuan sumber-sumber makanan baru yang memiliki nilai gizi yang tinggi. 2. Kebutuhan air bersih. Air merupakan kebutuhan mutlak makhluk hidup. Akan tetapi, air yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk hidup adalah air bersih. Air bersih digunakan untuk kebutuhan penduduk atau rumah tangga sehari-hari, yaitu untuk memasak, minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Air bersih merupakan air yang memenuhi syarat kualitas yang meliputi syarat fisika, kimia, dan biologi. Syarat kimia yaitu air tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Syarat fisika yaitu air tetap jernih atau tidak berubah warna, tidak ada rasa, dan tidak berbau. Syarat biologi yaitu tidak mengandung mikroorganisme atau kuman-kuman penyakit. Setiap rumah tangga harus memiliki persediaan air bersih, juga harus dalam jumlah yang cukup. Meskipun kebutuhan air bersih setiap rumah tangga berbeda-beda. Bila setiap rumah tangga rata-rata memerlukan air bersih kurang lebih 250 liter per hari dan jumlah rumah tangga di suatu daerah diketahui, maka kalian dapat memperkirakan berapa kebutuhan air bersih yang dibutuhkan setiap hari di daerah tersebut. Jadi, di daerah yang penduduknya padat, kebutuhan air bersih juga semakin banyak. Kebutuhan air bersih dapat tersedia melalui perusahaan air minum yang mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah, sumur pada setiap rumah tangga, sumur hindar di permukiman, atau sumber air bersih lainnya. 3.
Kebutuhan udara bersih. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk pernapasan. Demikian pula, manusia sebagai makhluk hidup juga membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Manusia memperoleh oksigen yang dibutuhkan melalui udara yang bersih. Udara bersih berarti udara tidak tercemar, sehingga kualitas udara terjaga dengan baik. Dengan udara yang bersih, akan diperoleh pernapasan yang sehat. 4. Berkurangnya ketersediaan lahan. Peningkatan populasi manusia atau meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi. Pada sisi lain, luas tanah atau lahan tidak bertambah. Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Tanah pertanian yang makin berkurang mengakibatkan hasil pertanian berkurang dan sebagian buruh tani kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, bukan saja lahan pertanian yang berkurang, tetapi lahan sebagai tempat tinggal penduduk atau pemukiman penduduk juga akan berkurang. Keadaan ini mendorong sebagian orang menempati lahan-lahan yang semestinya tidak digunakan untuk pemukiman. 5. Kerusakan lingkungan. Setiap tahun, hutan dibuka untuk kepentingan hidup manusia, seperti untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman. Para ahli lingkungan memperkirakan lebih dari 70% hutan di dunia yang alami telah ditebang atau rusak parah. Meningkatnya jumlah penduduk akan diiringi pula dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam hayati. Adanya pembukaan hutan secara liar untuk dijadikan tanah pertanian atau untuk mencari hasil hutan sebagai mata pencarian penduduk akan merusak ekosistem hutan. Perubahan hutan atau rawa menjadi sawah dan ladang tanah pertanian bila tidak dibatasi akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Pembabatan hutan bakau di sepanjang pantai untuk berbagai kepentingan manusia menyebabkan perubahan lingkungan di ekosistem hutan. Bakau dapat mengganggu pertumbuhan ikan dan udang karena hutan bakau merupakan tempat hidup anak-anak ikan dan udang. Selain itu, hutan bakau juga sebagai pelindung pantai dan gelombang laut. Semuanya itu akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Dapat kalian memberikan contoh lain akibat meningkatnya populasi manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang mungkin pernah kalian jumpa di lingkungan sekitar? 6. Pencemaran lingkungan. Di daerah dengan penduduk padat, sampah rumah tangga tersebar. Karena terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang di tempat yang tidak semestinya. Sampah rumah tangga yang umumnya sampah organik, bila masuk ke perairan seperti sungai, menyebabkan pencemaran. Air sungai yang tercemar menyebabkan kualitas air akan menurun. Selain itu, akibat banyaknya sampah seringkali pada saat hujan dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menyebabkan bau tidak sedap dan merupakan pusat penyebaran penyakit seperti penyakit disentri dan tifus. Penyakit leptospirosis yang disebarkan oleh tikus juga disebabkan oleh sampah-sampah rumah tangga yang banyak dihuni oleh tikus. Di daerah yang padat penduduknya seperti di kota-kota besar, jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat. Gas sisa pembakaran kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara. Dengan semakin bertambahnya populasi manusia, maka berbagai kebutuhan manusia juga semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu berbagai industri dibangun, tetapi seringkali limbah industri yang mengandung racun menyebabkan pencemaran.
7. Terbatasnya ruang gerak. Suatu daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi kalau tidak diperhatikan kesehatan lingkungan atau sanitasi dengan baik, maka keadaan lingkungan menjadi tidak nyaman bagi penduduknya. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, umumnya rumah-rumah penduduk yang saling berdekatan atau berhimpitan, keadaan yang demikian menyebabkan terbatasnya ruang gerak. Akibatnya dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan penduduk, misalnya penduduk mudah terjangkit penyakit menular, kebutuhan udara yang tidak terpenuhi, atau banyaknya sampah rumah tangga yang tidak dibuang pada tempatnya.